Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka hindari hal-hal yang berputar-putar hanya melihat kelemahan di sana sini, karena kekurangan di sana sini, karena setiap orang punya kekurangan. Dan fokus kita ke depan, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil dan keselamatan itu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat kembali di rumah Tuhan, menyembah, mengagungkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Kami sudah dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan melalui pujian kami, melalui musik dan persekutuan sesama kami. Kami sudah diberkati dengan pujian dan firman dan musik yang telah kami lakukan. Kami berdoa untuk firman Allah bila mengingatkan kami, menggerakkan kami, membimbing kami untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya teringat dengan dari awal kita mulai pelayanan di sini, mimpi dan kerinduan bahwa gereja itu, gereja kita besar, muat banyak orang yang punya tujuan untuk memuliakan Tuhan, memberitakan Injil. Kita pergi bersama-sama di dalam doa kita, dalam persembahan kita dan kehidupan kita. Kita membawa orang-orang kembali kepada Tuhan dalam rangka kita ingin pergi bersama-sama memberitakan kabar baik. Saudara sekalian, saya teringat dan membaca kembali bagaimana para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, apa motivasi dan apa tujuan mereka memberitakan Injil. Misalnya Hudson Taylor, dia meninggalkan negaranya dari Inggris, dia pergi ke China untuk memberitakan Injil. Ada juga David Livingstone, dia pergi, dia memberitakan Injil kepada banyak orang. John Wesley misalnya, dia dari negerinya memberitakan Injil, demikian rupa. Bahkan dia berkata, kalau aku dilarang memberitakan Injil, maka aku akan memberitakan Injil dari tempat kuburan orang tuaku. Saudara sekalian, mengapa mereka sedemikian rupa merindukan, mengupayakan untuk memberitakan Injil itu? Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, saya bacakan dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara sekalian, kenapa Hudson Taylor dia memberitakan Injil? Dia pergi, ya, meninggalkan kesenangan dan hal-hal yang menyenangkan dirinya. David Livingstone, saya katakan tadi, dia meninggalkan negerinya memberitakan Injil. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Ini bertanya mengapa? Jadi saudara sekalian, kalau kita bertanya mengapa, ya, mereka merindukan, ya, orang diselamatkan oleh Tuhan. Karena orang yang diselamatkan itulah yang membuat sorga itu bersorak-sorai. Alkitab tidak mencatat bahwa apa yang kita buat, ya, kita lakukan itu, ya, membuat bersorak-sorai, kecuali orang kembali kepada Tuhan. Bukan yang kita buat itu tidak berarti dan tidak berindah, berarti, sangat berarti bagi Tuhan. Tetapi yang lain itu tidak membuat malaikat-malaikat bersorak-sorai. Artinya saya simpulkan saudara sekalian, orang yang diselamatkan itulah yang kita bawa dan sampai kepada ke sorga. Ya, saya dulu tidak percaya Tuhan, ada pemberita Injil, saya sampai ke sorga. Artinya kita membawa orang kembali kepada Tuhan, membawa sampai kepada sorga. Nah, itu yang pertama, mengapa. Yang kedua saudara sekalian, kita memberitakan Injil, kita melayani, memberitakan kabar baik karena kehendak Tuhan dan mandat Tuhan. Bukan kehendak saya, bukan kehendak kita, tapi adalah kehendak Tuhan. Kita melaksanakan kehendak Tuhan. Bisa kecil sedikit? Bukan kehendak saya, kehendak Tuhan. Saudara dan saya, maka dalam rangka itu amanat, amanat agung. Artinya ini suatu mandat Tuhan kepada kita, perintah Tuhan kepada kita agar kita memberitakan Injil. Ya. Memberitakan Injil menghasilkan buah-buah, maka kita membawa orang kembali sampai kepada sorga. Itulah yang sampai ke sorga, yaitu orang-orang diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Yang berikut, perintah Tuhan. Orang yang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil adalah orang-orang yang mendapat perintah dari Tuhan, mendapat mandat, mendapat instruksi dari Tuhan. Kamu memberitakan Injil. Nah, di dalam rangka itu saudara sekalian, siapa yang ditugaskan ini? Yang mendapat perintah ini adalah para murid dan gerejanya, bukan orang lain. Yang diperintahkan Tuhan ialah gereja, orang-orang percaya atau para murid Tuhan. Itu yang diperintahkan, bukan orang di luar. Jadi setiap orang yang disebut murid Yesus, setiap orang yang disebut, dikatakan di sini bahwa yang mendapat perintah adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan menjadi murid dan gereja Tuhan. Maka gereja itu harus memberitakan Injil. Dalam sidang sinode kemarin ada tim dari Korea, ada satu gereja di Korea, mereka rombongan, ada 20 kali setelah itu. Mereka memberitakan Injil. Mereka melaksanakan amanat. Mereka berkorban. Perlengkapan mereka pakai alat musik, macam-macam alat musik, itu saya lihat di situ. Mereka memberitakan Injil. Karena apa? Karena mereka mendapat perintah, karena mereka mendapat mandat dari Tuhan supaya memberitakan kabar baik. Maka mereka katakan, pendetanya ngobrol sama saya, bahwa kami beberapa negara memberitakan kabar baik bersama jemaat mereka, karena ada mandat. Saya tanya kepada mereka, kapan ke gereja kami? Ya, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, ya, jika memungkinkan tahun depan, ya, mereka hadir mengunjungi kita. Nah, jadi saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, perintah Tuhan kepada murid-murid dan kepada gerejanya, maka kita memberitakan kabar baik. Yang berikut, mengapa perintah Tuhan itu tugas yang sangat mulia. Jadi memberitakan Injil itu adalah tugas yang mulia. Maka saya katakan tadi, kita membawa orang dari bumi ini sampai kepada sorga. Karena tanpa Injil, tanpa Kristus, maka tidak sampai kepada sorga. Nah, maka saudara dan saya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, membawa orang kembali kepada Tuhan dalam rangka melaksanakan tugas yang sangat mulia sampai kepada kekekalan, sampai kepada kehidupan yang abadi. Maka kita harus memberitakan kabar baik. Yang berikut, mengapa kita memberitakan kabar baik?
Karena saudara dan saya adalah orang-orang dipercaya Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Nah, dengan demikian, saudara sekalian, kalau saya dan saudara adalah orang yang dipercaya, maka kita melaksanakan kepercayaan itu dengan baik. Kita melaksanakan tugas itu dengan baik karena kita dipercaya Tuhan. Dipercaya Tuhan. Tidak orang lain. Kita yang dipercaya Tuhan. Warga gereja Tuhan. Yang berikut, tugas yang mulia, kita dipercaya dan kita berguna. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Ya. Tuhan tidak menganggap saudara dan saya kecil. Tuhan tidak menganggap saudara dan saya orang yang seperti sampah yang tidak berguna, dibuang. Tidak. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Maka Tuhan pakai, Tuhan perintahkan untuk memberitakan Injil, melayani Tuhan. Ingat itu. Saudara dan saya adalah orang-orang dipercaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berguna. Maka tidak ada istilah rendah diri. Tidak ada istilah dan kata kita tidak bisa. Tuhan tahu kemampuan kita dengan karunia kita. Nah, yang berikut saudara sekalian, mengapa di samping kita dipercaya dan berguna bagi Tuhan, kita ini telah diselamatkan. Maka orang yang diselamatkan harus menyelamatkan, menjadi sarana berkat, sarana, saluran keselamatan bagi orang lain. Maka saudara dan saya perlu ambil bagian itu. Ya. Sarana Tuhan diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita pernah bahas kemarin dalam acara kebanggaan rohani kita. Nah, yang berikut saudara sekalian, kita diperintah Tuhan melaksanakan ini, berarti saudara dan saya adalah umat Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kita taat kepada perintah Tuhan, taat. Jadi saudara dan saya yang melayani, yang memberitakan kabar baik itu namanya saudara dan saya adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bukan pembangkang kepada Tuhan, tetapi adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Maka kita melayani, kita memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kabar baik. Kita adalah orang-orang yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan yang punya pekerjaan dan dia memberikan mandat kepada kita. Saudara dan saya, tatkala kita melayani, memberitakan Injil adalah menyatakan atau memberitakan kepada saya dan saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, selain itu saudara sekalian, kita diperintah Tuhan, di mata Tuhan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang mau berkorban. Berkorban untuk Tuhan, ya, berkorban untuk Tuhan. Kalau kita berkorban untuk bangsa negara, pahlawan banyak. Di mana tempat ada pahlawan yang berkorban untuk bangsa negaranya, ya. Tapi banyak juga anak-anak Tuhan berkorban untuk menyelamatkan orang. Di Uganda pada waktu lalu, para misionaris ditidurkan di tengah jalan, digilas dengan bulldozer. Karena mereka memberitakan Injil di negeri itu. Nah, artinya saudara sekalian, orang yang memberitakan Injil itu, melayani itu, dia siap berkorban, ya, berkorban. Karena Yesus telah berkorban, Yesus telah melakukan perkara besar, Yesus telah mengorbankan segala-galanya. Maka kita sebagai umat Tuhan, seperti para misionaris dan hamba-hamba Tuhan yang banyak yang mengalami suatu penderitaan, kesengsaraan, maka mereka berkorban. Ada teman sebagai seorang misionaris di suatu tempat di luar negeri, mereka tidak tinggal di rumah yang bagus, tapi bersama-sama penduduk di sana, ya, di suatu rumahnya, tempat tidur mereka lantaikan tanah dan sangat-sangat menyusahkan. Saya bilangkan kepada teman, saya mungkin nggak sanggup, ya, saya mungkin nggak kuat. Saya pernah tahun 80-an masuk Kalimantan, ya, saya tidak tidur di tanah. Saya ada rumah panggung, ya, dan macam-macam yang sudah di situ. Nah, saudara sekalian, siap berkorban. Nah,
dengan kita memberitakan Injil, saudara sekalian, memberitakan kabar baik itu, berarti saudara dan saya akan merasakan penyertaan Tuhan. Ya, dengan kita memberitakan kabar baik dan kita memberitakan Injil, maka kita merasakan dan mengetahui bahwa saudara dan saya dalam posisi disertai Tuhan. Kita akan melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam sejarah gereja kita, saudara sekalian, kita banyak menikmati, menyaksikan penyertaan Tuhan. Di dalam pembangunan gereja, dalam pelayanan, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Secara khusus para pendahulu, bersama-sama saya, kita memulai di sini. Kita melihat perbuatan Tuhan yang indah di dalam pekerjaan dan gereja Tuhan ini. Akibatnya apa yang terjadi? Kalau saudara dan saya memberitakan Injil, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang membuat gereja Tuhan berkembang dan bertumbuh. Kalau saudara dan saya memberitakan kabar baik kepada dunia ini, kepada orang sekitarnya, maka saudara telah menjadi alat Tuhan, saudara dan saya telah dipakai Tuhan untuk membuat gereja Tuhan bertumbuh dan berkembang, dan sebanyak-banyak pergi untuk memberitakan kabar baik. Ya. Membuat gereja berkembang, bertumbuh, adalah saudara dan saya, tatkala kita melakukan itu, pemberitaan kabar baik. Memberitakan Injil menghindarkan atau menjauhkan dari perpecahan dalam gereja. Saya banyak mempelajari gereja-gereja, udah puluhan tahun, ya udah hampir 40 tahun saya mempelajari gereja itu. Kenapa terjadi perpecahan? Terjadi perpecahan oleh karena dia hanya melihat sekeliling, ya, sekeliling. Dia tidak melihat jauh ke depan, ya, banyak jiwa di depan sana. Maka terjadi pergolakan, ya. Hanya melihat orang sekeliling, akhirnya kita melihat kelemahan kita masing-masing, kita melihat kekurangan kita masing-masing, kita berputar-putar dengan diri kita sendiri, maka terjadi satu perpecahan dalam gereja itu, bukan kesatuan. Saya melihat di persidangan sinode kemarin, ya, hanya berputar-putar, ya. Maka saya katakan kalau begitu caranya, saya mengundurkan diri dari pencalonan itu, karena bukan tujuan saya itu. Ya. Tujuan kita melaksanakan amanat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus. Jadi kenapa saya katakan menghindari, ya, suatu pergolakan, perpecahan dalam satu gereja? Karena kita semua fokus kepada ke depan. Kita pun jauh ke depan. Pikiran kita, hati kita, gerak kita ke depan. Pandangan kita adalah ke depan, bagaimana ingin diberitakan, bukan melihat kelemahan, kekurangan di sana sini. Setiap manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan dan ketidakberdayaan. Maka kalau kita kumpulannya lihat kekurangan si A, kekurangan si B, pasti ketemu. Ya, lebih gampang itu melihat mengerti, memahami apa yang terjadi dalam orang. Kekurangan orang, ya, kekurangan orang. Ya, kalau kita cari kekurangan orang, pasti ketemu. Tapi kalau kebaikannya, ya, seringkali tidak dilihat oleh orang. Ya, maka seringkali, ya, ada orang, kalau orang tuanya sudah meninggal, dia lihat, seperti anaknya sayang dan sebagainya. Ada seorang bapak berkata, dulu mamanya masih sehat, ya, anak yang kurang tahu, tapi sekarang tak kala dia meninggal, sedemikian sibuk urusan, seperti sayang tetapi tidak sayang. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka hindari hal-hal yang berputar-putar hanya melihat kelemahan di sana sini, karena kekurangan di sana sini, karena setiap orang punya kekurangan, dan fokus kita ke depan, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil dan keselamatan itu. Dengan demikian, kesimpulan kita apa? Memberitakan Injil menutup lubang daripada permasalahan di dalam gereja, pergolakan di dalam gereja itu. Maka sekali lagi saya katakan, di sidang kemarin saya mengundurkan diri, karena tatkala saya tidak mengundurkan diri maka terjadi pergolakan, ada pro dan kontra dan sebagainya. Saya mundur demi kesatuan dan keutuhan gereja itu. Dan menurut saya itu yang terbaik.
Ya. Nah, saudara sekalian, jadi kita menutup lubang permasalahan. Maka jangan hanya melihat ke orang sekitar kita. Kita perlu empati kepada sesama, tapi jangan melihat kelemahan kekurangan orang, tapi kita lihat gerak kita bersama untuk memberitakan kabar baik itu. Itu yang penting. Yang kedua, kesimpulan kita, tidak memberitakan Injil berpeluang untuk salah menyalahkan satu sama lain. Ya. Jadi kalau kita tidak bergerak, kita hanya fokus sekeliling kita saja, maka berpeluang untuk saya katakan lagi, berpeluang untuk saling salahkan. Ya, saling salahkan. Cari kambing hitam itu dan sebagainya istilahnya. Ya. Saudara sekalian, kita berkumpul bukan untuk saling mencari kesalahan satu sama lain. Kita berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Kita berkumpul untuk memberitakan Injil, memberitahukan kabar baik kepada semua orang, supaya orang diselamatkan dan kita bersama-sama menikmati surga itu. Saudara sekalian, memberitakan Injil menutup peluang saling salah menyalahkan, karena fokus kepada jiwa-jiwa, kepada pekerjaan Tuhan yang lebih besar daripada melihat kelemahan orang lain. Dan ketiga, kesimpulan kita berkumpul sebanyak-banyaknya untuk pergi. Untuk pergi kemana? Pergi memberitakan Injil. Mungkin kita bisa kalau melangkah menjadi pelayan Tuhan ke tempat lain. Tapi kita pergi melalui doa kita, melalui persembahan kita, melalui apa yang dapat kita buat. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, beritakan Injil, membuat gereja berkembang dan bertumbuh, membuat gereja utuh, membuat gereja kuat, dan berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, biarlah firman Allah ini mengingatkan saya dan saudara, mari kita bergerak untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan kepada dunia ini, dan kita membuat sorga bersorak-sorai, malaikat bersorak-sorai, karena banyak jiwa dia menangkan bagi Tuhan. Maka program gereja kita sedemikian rupa, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil dan sebagainya, untuk membuat malaikat-malaikat bersorak-sorai karena orang kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh menolong kami, mengingatkan kami semua bahwa kami harus memberitakan Injil, beritakan kabar baik kepada sesama, kepada dunia ini, karena keselamatan satu orang kembali kepada Tuhan membuat malaikat bersorak-sorai dan kami mengantar ke orang ke tempat yang indah dan menyenangkan. Pakailah kami, tuntunlah kami, gerakkanlah kami untuk dapat menjadi pemberita-pemberita kabar baik kepada dunia ini. Terima kasih Bapa. Ampuni kami tatkala kami hanya berputar-putar di sekeliling kami, memperhatikan sesama kami, tetapi kami lupa memperhatikan jiwa-jiwa yang tersesat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.